Salam peternakan buat rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channel Mekar Jaya Ternak Mandiri yang selalu membagikan informasi seputar peternakan kambing. Kali ini saya akan mereview kandang kambing milik Alung Etawa Farm, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Review kali ini akan membahas kualitas dan kuantitas bibit kambing peranakan Etawa yang sedang dikembangbiakkan oleh Alung Etawa Farm. Kandang milik Alung Etawa Farm ini yang awalnya mengandalkan satu ekor pejantan yaitu Panglima Kumbang. Yang ini Panglima Kumbang ini sudah menurunkan lebih dari 100 ekor bibitan kambing yang sudah semebar di berbagai kabupaten yang ada di Lampung dan kabupaten lainnya, bahkan ada yang menyebar di Pulau Jawa dari peranakan Panglima Kumbang. Oke, sekarang akan saya review lagi. Alung Etawa Farm ini sudah menyiapkan sebagai generasi penerus Panglima Kumbang. Ada 2 ekor calon pejantan yang sudah disiapkan untuk melanjutkan generasi Panglima Kumbang. Sahabat peternakan dan para penonton semuanya, sekarang akan saya bahas bersama Alung Etawa Farm, generasi penerus dari Panglima Kumbang. Alung Etawa Farm ini sudah menyiapkan beberapa ekor calon pejantan sebagai penerus atau untuk meningkatkan genetik hasil dari peternakan milik Alung Etawa Farm sendiri. Ini akan dijelaskan oleh Alung Etawa Farm tentang kambing yang sudah disiapkan ini, mulai dari calon pejantan yang sudah disiapkan sebelumnya sebagai generasi penerus Panglima Kumbang. Nah, ini Panglima Kumbang. Ini kambing ini sudah menurunkan lebih dari 100 ekor di kandang milik Alung Etawa Farm. Oke Mas Alung, tolong jelaskan kambing-kambing penerus Panglima Kumbang. Ya Mas, ini ya berhubung Panglima Kumbang kan juga secara umur memang sudah, secara umur dia udah mulai menua. Secara sekitar umur kan di sekitar 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya. Jadi ya disiapkan saja untuk generasinya biar istilahnya untuk kedepannya tetap selalu bisa berguna lebih baik lagi. Selalu ada ya, selalu terus juga kan kita tetap ke genetik yang memang genetik dari Panglima Kumbang. Jadi generasi-generasi penerus dari ke atasnya memang tetap dari lapas. Kalau yang ini Mas, Ini dari lapas cucu lapas juga. ini juga jadi dari cucu lapas ya. Cucu lapas juga. Dari cucu lapas juga Mas, masih satu ini ya, keluarga ya. Masih satu keluarga. Ini saya ambil Panglima dari Kumbang. istilahnya saya ngambil nilai plus ininya mulai dari telinga yang sudah cukup simetris, panjangnya juga udah cukup. Terus posturnya yang udah lumayan
jumbo dengan umur yang masih belia. Ini masih kuala sepasang. Kuala sepasang umur berapa? 1 tahun? Umurnya sekitar ya 1 tahun, Kurang lebih 1 sekitar tahun. 13-an bulan, 14 bulan. Tapi sudah sejumbo ini, mulai kaki-kaki kokoh, terus bulunya juga udah dapet, polawatnya juga dapet, makanya insya Allah bisa jadi generasi Panglima. Ya, generasi penerus ya untuk Pun juga menurunkan. sekalipun si Mbah Panglima Kumbang ini masih aktif, Ya, istilahnya masih difungsikan, tapi kan berhubung satu ternaknya untuk breeding sendiri juga lumayan banyak, juga melayani dari tani-tani binaan, ternak-ternak binaan, kayak orang yang beli indukan dari kandang sini bisa mengawinkan secara gratis dengan pejantan-pejantan yang di kandang ini. Jadi Makanya, para peternak binaan yang mungkin di luar Mekarjaya, entah di luar Mekarjaya, entah di mana aja boleh, istilahnya yang bibit-bibit dari kami sediakan pejantan untuk menyilangkan secara gratis. Istilahnya karena misi kita kan memang untuk pengembangan, Mas. Ya, untuk Jadi pengembang biakan. bagaimana caranya agar berkembang bagus gitu aja, makanya istilahnya saya siapkan pejantan mulai dari yang sudah istilahnya memang umurnya udah cukup sampai yang masih belia untuk calon generasi selanjutnya kayak ini. Ini kan masih muda banget. Nah, Ini masih yang bahan. ini, Mas, Ini masih umur sekitar 6 bulan. Ini juga insya Allah calon persiapan ini. calon pejantan yang menurut saya cukup kualitas, bisa diandalkan lah nanti untuk hasil-hasilnya, mulai dari telinganya, pola kepala, terutama di dagu. Ini istimewanya di dagu tebal. Insya Allah jadi next generation Panglima Kumbang. Sekalipun Panglima ya calon-calon pejantan persiapan ya, Persiapan untuk melanjutkan dari peternakan yang ada di kandang milik Alung Entawa Farm ini, selalu menyiapkan sebagai generasi penerus agar bibit-bibit yang ada di kandang milik Alung Entawa Farm ini tidak putus, selalu ada. Ini tingginya sudah ada 1 meter ya, Mas? Kurang lebih 1 meter udah, Mas. Sudah ada 1 meter ya. Nah, inilah calon pejantan yang dipersiapkan sebagai generasi penerus Panglima Kumbang. Kambing pejantan di kandang milik Alung Entawa Farm. Pejantan, calon pejantan ini juga masih satu gen dari lurinya Labas ya, cucunya Labas. Kandang kambing di sini rata-rata dari luri Labas. Ada satu luri lagi, Mas. Itu luri dari SG Sawung Galih. Dari Sawung Galih yang mana itu? Oh, yang ini. Cucu Sawung Galih. Jadi untuk persilangan, jadi biar kita biar tahu nanti hasil untuk maksimalnya. Jadi persilangan antara genetik si A dengan genetik si B, nanti hasilnya bagaimana. Nah, untuk kelanjutannya terus kita untuk pembenahan, terus untuk pembenahan dari cara kita. genetik ini dari Sawung Galih. Kalau ini dari Sawung Galih. Dari Sawung SG. Galih. Ini ciri-cirinya dari SG kan kayak gini, Mas. Jadi bulunya memang lebat, diwul, kepalanya pun juga istilahnya itu memang benar-benar dapat bulat, matanya dia dapat sipitnya. Ini masih cucu, jadi masih dekat. Masih cucunya ya. Oke, Mas Alung, kenapa Mas sampean selalu cenderung ya ke jalur atau lurinya Labas?
Padahal kan luri-luri yang lain kan banyak ya. Iya Mas, kalau soal luri sebetulnya kambing itu banyak sebetulnya Mas. Cuman kan kita senangnya orang kan masing-masing Mas, kan gitu. Nah terus saya pun juga pernah buktikan sih, untuk awalnya kan saya dari Labas, terus hasilnya juga cukup memuaskan, makanya ini untuk selanjutnya mau ke arah luri itu lagi. Kenapa? Untuk alasan saya ambil untuk next generasi pun ke Labas itu karena satu, pernah membuktikan dari cucu Labas bisa menumbuhkan kambing yang cukup kualitasnya, dan secara postur saya suka. Saya yang suka dari Labas itu posturnya jumbo-jumbo. Memang jumbo ya. Posturnya besar-besar. Satu itu. Nah, terus keduanya memang untuk seni juga dapat. Dan untuk ketertarikan orang rata-rata kambing itu pertama jumbo, pertama besar. Kalau udah besar, jantan itu kalau udah besar, terus seninya dapat, otomatis lebih menarik. Ya, ketertarikan sendiri. Ketertarikan di sini saya untuk pejantan. Kalau untuk betinanya saya memang nggak sedetail untuk pejantan. Iya, kalau yang paling utama pejantannya ya. Utama, soalnya ya secara genetik tetap setahu saya lebih cenderung ke pejantan, makanya saya ambilnya jantan yang memang dapat postur yang jumbo. Kayak ini kan masih umur istilahnya baru poel sepasang, tapi posturnya udah betul jumbo ini ya. Jumbo. Ini terus tubuhnya sudah besar. Kaki-kakinya dapet. Terus ini lagi, ini masih umur sekitar 6 bulan. Nah, dilanjutkan ya ini. Bulan, tapi posturnya juga. Ini baru umur berapa? 6 bulan. Ini TB-nya ya di sekitar 85. Ya, ini baru umur kurang lebih 6 bulan sudah besar ini. Makanya kita kan pandai-pandai untuk persilangan Mas, untuk mendapatkan hasil lebih maksimal dari induk atau pejantannya. Kalau yang satu ini sama Mas ini Mas? Beda. Kalau ini masih kecil, ini juga ya insya Allah nanti kalau bisa bertahan atau ada teman-teman, tapi untuk teman-teman di sini yang bisa mengembangkan, ini luri dari JS. Oh, yang ini dari JS ya? Dari Jagat Satrio, mulai dari ini kan udah kelihatan, mulai dari pola warna, bulunya diwul, ekornya juga dapat. Ini dari JS. Idealnya untuk dijadikan pacek itu umur berapa tahun Mas? Kalau untuk idealnya sebetulnya kalau sudah poel sepasang ini, kalau menurut saya sudah bisa buat pacek. Oh, umur apa? Nah, minimal kalau ngomongin ideal Mas ya, kalau ngomongin ideal minimal itu poel sepasang. Poel sepasang. Nah, yang lebih bagus lagi kayak di umur 15 sampai 1,5 tahun. Nah, itu ngomongin idealnya. Cuman dari poel sepasang itu harus dipelajarin untuk macak. Oh, dipelajari. Soalnya memulai. Takutnya nanti kalau terlalu lama nanti dia nggak bisa atau gimana gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk poel sepasang, kalau menurut saya memang bagusnya malah untuk pejantan, untuk macak. Kambing PE jantan ini ya. 1 tahun apa memang sudah harus poel? Kalau ngomongin poel, soal umur itu nggak pasti bisa, sebetulnya Mas. Cuman rata-rata kambing itu nggak PE, nggak kambing Rambon, nggak kambing lain setahu saya. Kalau secara umur, secara poel umur itu kurang lebih dari di sekitar 12 sampai 15 bulan. Itu sudah mulai poel. Seperti itu ya. Jadi kita melihatnya umur kambing itu dari giginya. Jadi kalau ini Mas, mungkin teman-teman yang
belum tahu poel itu apa, poel itu ya. Kan itu makanya Itu bahasa Jawa. itu sebetulnya yang sampai saat ini kan banyak orang belum tahu Mas ya. Poel Jadi itu apa? kita kalau mau tahu ciri-ciri kambing ini umur berapa itu kita lihatnya di gigi. Gigi ya. Kalau giginya sudah tanggal, udah ganti kayak gini. Coba dibuka. Nah, ini teman-teman. Oke, nah ini namanya poel itu. Ini poel giginya. sepasang. Ini kan yang lain masih gigi susu. Ya, yang lain Gigi susu. atau gigi seri. Gigi seri ini kan gigi kambing itu kan ada 8 biji. Nah, rata-rata kambing itu kalau umur 12 sampai 15 bulan poel di depan, poel sepasang ini nanti ikut lagi sini lagi 2 pasang, 3 pasang dan sampai rampas. Cuman kalau ngomongin rampas rata-rata di umur 2,5 tahun sampai 3 tahun rata-rata kambing sudah rampas. Sudah rampas ya. Makanya kita lihatnya umur, soalnya kan rata-rata juga kambing nggak ada datanya, nggak ada aktenya, makanya kita tahunya di situ. Untuk Kambing mengetahui umurnya kambing dilihat dari giginya. Kayak idealnya orang berkurban Mas, idealnya yang bagus kan yang sudah poel. Nah kalau kita ngomongin umur tetap nggak tahu. Soalnya kita kan beli dari orang si A, si B, kita nggak tahu lahirnya, tapi kita bisa lihat dari giginya. Mungkin kalau kambing giginya udah ganti, oke, berarti sudah poel. Ya, berarti sudah sudah cukup umur lah istilah. Sudah 1 tahun ke atas ya, kalau sudah poel. Makanya untuk ideal jadi pejantan pun yang bagus tetap yang sudah setelah poel. Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya. Demikian tadi yang bisa saya bahas persiapan calon pejantan untuk meneruskan generasi Panglima Kumbang di kandang milik Alung Etawa Farm. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Buat kawan-kawan yang melihat video saya ini, dibagikan juga boleh. Yang belum subscribe, kalau tidak keberatan silahkan subscribe. Terima kasih. Salam peternakan buat semuanya.